Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik fi hadhil qanah Millennial Vibes dalam konten Kultum edisi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Kang Fatan. Ya, gimana Kang? Damang? Perdana ya di sini ya. Oke. Gini Kang, jadi ada pertanyaan tentang adab berbuka saum. Nah, kan segala sesuatu juga pasti ada adabnya ya Kang. Yes, Ya. betul. Untuk adab berbuka saum itu seperti apa Kang? Mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidq wal wafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita ya kesehatan serta kekuatan tentunya untuk menjalankan ibadah puasa tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin tadi ada pertanyaan ya mengenai adab ya berbuka puasa. Ya, sebelum masuk ke adab, jadi memang apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada dua kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seseorang yang berpuasa. Ya. Yang pertama adalah seseorang akan merasa bahagia ya tentunya ketika bertemu dengan berbuka. Iya pasti. Ya, ketika berbuka senang dong. Senang pasti. Puasa ada makanan, kita puasa dari pagi tahan sampai maghrib. Ya, kemudian pas kita buka senang ada makanan. Itu yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah tentunya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik kita langsung masuk saja ke poin intinya mengenai adab untuk berbuka puasa. Nah, poin yang pertama adalah memang kita ini harus mengatur ego. Ego, nafsu ya. Nafsu. Karena ya banyak orang yang bilang artinya ketika berbuka puasa, kalau kata Sundanya mah sekali didahar. Ya, pengalaman sih. Iya, sekali didahar aya gorengan yuk. Gorengan ambil. Ya, ambil. Kolak ambil. Sirup ambil. Ambil semua ya. Karena kita udah merasa capek ya, kelaparan dari pagi, kehausan dari pagi sampai maghrib. Ketika berbuka segala dimasukkan. Nah, itu teh harus kita kontrol dengan baik. Nah, kata Rasulullah SAW, tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam kecuali perutnya manusia. Menjaga ya. Nah, maka bagaimana cara supaya perut kita supaya bersih? Maka kita harus mengontrol makanan dan minuman ketika kita berbuka. Nah, maka usahakan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang pertama, usahakan kalau ada ini kurma rutob. Kalau memang tidak ada, baru pakai kurma yang lain. Boleh kurma apapun. Ya, kalau masih tidak ada, baru pakai air mineral. Yang ada aja lah. Karena sekarang kan biasanya kalau misalkan Ramadan di kita biasanya suka banyak ya minuman-minuman, bukan kayak misalkan kolak. Boleh lah. Jadi minum air putih dulu, baru makan yang lain. Tapi secukupnya aja. Jangan terlalu. Jangan nurut ke ego. Jadi yang pertama jangan menuruti nafsu kalian atau ego kalian, harus dijaga. Jangan semuanya diambil ya. Oke. Lanjut ya, baik. Itu yang pertama tadi mengatur ego. Kemudian yang kedua adalah setelah kita mengatur ego, kita jangan lupa nih baca basmalah. Bismillah, iya. Karena sesuatu yang ketika kita ingin memulai sesuatu, kita harus baca basmalah agar supaya kegiatan kita berkah. Ya, diridhoi Allah. Diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pastinya dalam hal makan, karena kata Rasul kalau kita makan tidak membaca bismillah, kita makan ditemani oleh syaitan. Tuh, pengennya ditemani oleh jodoh, ini temani syaitan, makanya bismillah. Baca basmalah. Nah, setelah baca basmalah, maka lakukanlah doa berbuka puasa ya sesuai dengan hadis dari riwayat Abu Dawud ya. Bacaannya adalah dhahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajr insyaallah. Ya, paling kedua tadi jangan lupa berdoa. Nah, yang kedua jadi kita jangan lupa berdoa dan membaca bismillah. Yes, catat ya. Mangga jengkang. Oke. Kemudian tadi yang pertama kita setelah mengatur ego kita, mengatur makan kita, kemudian yang kedua kita baca basmalah, berdoa. Yang ketiga adalah kita makan memakai tangan kanan tentunya dong. Harus dong tangan kanan. Jangan sampai kita makan memakai tangan kiri, kan biasanya kalau di Indonesia ya, di kita misalkan di Sumedang lah. Iya. Itu kita buka teh suka ada gorengan. Tangan kanan gorengan. Tangan kanan gorengan,
tangan kiri Cengek. cengek. Ya. Yang satu makan, Yang satu yang juga. satu juga makan. Usahakan kalau bisa meskipun pakai gorengan ya, makan gorengan, yang cengeknya taruh di tangan kanan dua-duanya. Bareng aja ya. Bareng aja, diselipin aja sih. Iya, bisa. Bisa. Nah, maka kata Rasul juga kalau misalkan kita makan itu harus pakai tangan kanan, karena kalau tangan kiri itu adalah tangannya tangan syaitan. Tangan syaitan. Nah, siapa tuh yang kebiasaannya makan dengan tangan kiri atau dua-duanya dipakai, harus dirubah ya dari sekarang. Oke, Kang, Iya, mangga. alhamdulillah. Nah, selanjutnya setelah kita mengatur ego kita, mengatur makan kita, kemudian kedua adalah membaca doa. Kemudian kita masuk kepada makan pakai tangan kanan. Oh iya, jangan lupa juga nih ketika kita makan pakai tangan kanan, minumnya juga harus santai. Oh iya. Jangan sampai terburu-buru. Dan usahakan ketika kita minum itu jangan sampai kita bernafas di wadah minum kita. Ya, karena kita kan bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Ya, kalau misalkan di pabrik itu limbah. Iya, sampah. Ya, sampah ya. Jadi ketika kita bernafas dengan oksigen, kemudian keluarnya mengeluarkan karbon dioksida, jangan sampai kita hirup lagi. Hirup lagi. Minum ya karbon Ya, dioksida. makanya ketika kita minum, usahakan kita sudah bernafas dulu. Jadi sebelumnya kita tahan nafas dulu, baru kita minum. Jangan sampai ketika kita minum kita mengeluarkan nafas. Ya, tambahannya ya. Gitu. Jangan tergesa-gesa dan minumnya jangan sambil nafas. Ya, kemudian yang keempat nih, yang terakhir, setelah kita makan tentunya jangan lupa jangan berlebihan makannya. Ya. Kemudian kita jangan lupa sholat maghrib berjamaah. Tentunya itu harus yang wajib itu. Wajib ya, karena kata Rasulullah afdhalus shalah li waqtiha atau ala waqtiha, karena afdolnya sholat, keutamaan sholat itu adalah di awal waktu. Jangan sampai karena kita kekenyangan begah kan, malas kalau udah kenyangan pengen rebahan, makanya secukupnya saja. Kemudian setelah itu sholat berjamaah dari masjid. Kemudian setelah itu boleh makan berat, tapi jangan segala dimakan juga. Setelah ba'da maghrib jangan lupa kan masih ada sholat tarawih. Khawatirnya nanti susah ruku kalau udah makan kenyang ngantuk sih bawaannya. Kalau udah ngantuk nanti awas, khawatir tidur bukan tarawih ya. Terima kasih ya Kang penjelasannya. Ya, jadi kesimpulannya ada berbuka saum itu yang pertama jangan lupa mengatur ego. Mengatur ego. Yang kedua jangan lupa berdoa dan membaca basmalah. Yang ketiga makannya dengan tangan kanan dan jangan tergesa-gesa ya. Kalem, mau kemana, tarawih masih panjang, kalem. Dan yang keempat jangan lupa jangan telat sholat maghrib ya, harus berjamaah juga sholat maghribnya. Nah itu ya, jadi ada berbuka puasa itu ada 4 ya, mohon dicatat. Mungkin semoga apa yang Akang sampaikan dapat teman-teman laksanakan atau aplikasikan di kehidupannya masing-masing. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.